Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam sehat bagi sahabat GMBI dimanapun berada. LSM GMBI saat ini semakin besar dan semakin dikenal oleh banyak orang. Tentunya, semua kisah tentang GMBI sangat menarik untuk dibahas. Maka dari itu, di balik kesuksesan dari LSM GMBI, ada seseorang yang menjadi tokoh di balik kesuksesan LSM GMBI. Mari kita sapa dulu Ketua Umum sekaligus pendiri GMBI, Bapak Muhammad Fauzan Rahman. Selamat malam, Bapak. Malam. Oke. Sepertinya sahabat GMBI dimanapun berada sangat penasaran. Siapa sih orang yang ada di balik GMBI yang saat ini sangat sukses dan dikenal oleh banyak orang. Jadi alangkah senangnya apabila kami semua dapat mengenal Bapak lebih jauh. Siapa sih Bapak itu? Gitu. Jadi mungkin kita akan sedikit membahas mengenai biografi Bapak terlebih dahulu ya. Siap. Ya, silakan Siap. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya sedikit menyampaikan yel dulu tentang GMBI. Yeah. Saya juga ingin menyapa keluarga besar GMBI. GMBI sampai mati, GMBI sampai mati, GMBI sampai mati, NKRI harga mati. Sekali melangkah ke depan, pantang untuk mundur. Sekali melangkah ke depan, pantang untuk mundur. Sekali melangkah ke depan, pantang untuk mundur. Jabat Rat, GMBI jaya abadi, GMBI jaya abadi, GMBI jaya abadi, GMBI, aku GMBI, aku GMBI. Di dadaku ada merah putih, kita GMBI luar biasa. Mantap sekali, luar biasa Bapak. Amin. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada tim Corong yang mana telah mau mengangkat tentang keberadaan GMBI itu sendiri. Sejarahnya mungkin saya sedikit kupas tentang diri saya. Yeah. Saya adalah seorang anak dari keluarga besar Abdul Talib Rahman. Saya adalah putra kedua. Kebetulan saya sekarang ini udah berumur 52 tahun. Dan alhamdulillah dalam perjalanan 52 tahun ini, pengalaman kecil saya sebetulnya saya ini senang berorganisasi, Mbak. Saya dari kecil sudah berorganisasi, bikin satu organisasi yaitu Geng Dalton dari sejak SD. Mantap Jadi, sekali Bapak, dari sejak SD sudah berorganisasi. Jadi sebetulnya saya memang senang berorganisasi. Iya. Dari sejak SD organisasi saya adalah Dalton. Terus naik karena saya senang berolahraga sepak bola. Saya punya kelompok yang namanya Atom N. Jadi dari Dalton, Atom N, dan kebetulan SMP saya mendirikan satu organisasi keluarga. Jadi saya terinspirasi daripada sering nonton TV film. Film, terus terang aja, film di dalam beberapa hal tentang geng lah. Geng. Jadi tahun 1980 begitu saya keluar SMP, keluar SD, saya mendirikan namanya Mopas GR. Mopas GR itu Muhammad Haitan, Fauzan, Almaramerdi, Alfaribi, Muhammad Salifi, Gitar Rahman, Nurjitali Rahman. Jadi kelompok keluarga. Nah, saya perlihatkan bahwa saya mampu terhadap keluarga untuk bisa memunculkan nama keluarga saya. Dan alhamdulillah ternyata cukup didengar di kalangan, ya katakan karena saya walaupun saya ada keluarga dari Pak Abdul Talib Rahman, tapi saya besar di Sekelwa. Jadi kalau Sekelwa sekarang ini di daerah Pati Ukur sudah menjadi kota. Dulu masih bentuknya masih banyak pohon. Ya seperti itulah anak-anak di sekitar Sekelwa. Kalau ketelahnya dulu Sekelwa ini adalah tempatnya bikin mercon. Bikin mercon. Nah kebetulan saya senang sekali di daerah Sekelwa ini.
Nah, tahun 1983 akhirnya saya mendirikan satu lembaga yang namanya RMX. RMX. Apa Ya, itu Pak geng RMX? motor. Oh, geng motor juga Geng pernah motor, ya Pak ya? iya. Saya kebetulan salah satu pendiri dari geng motor, yaitu Rods Milicina Extreme, yang sampai hari ini kelompok RMX ini sudah masih ada dan masih ada? eksis. Wow, Masih eksis. iya. Kebetulan nggak tahu nih, saya lagi pakai baju nggak ya? Oh nggak. Jadi kebetulan RMX ini juga alhamdulillah persaudaraannya sangat kuat. Saya senang berorganisasi ini bukan hanya sekedar berorganisasi, tapi menambah kekeluargaan. Pada waktu itu tidak ada cita-cita seperti hari ini. Jadi bagaimana kita berkumpul, bagaimana kita banyak teman, banyak saudara, dan ada eksistensi lah di antara pemuda pada waktu itu. Nah, setelah dari keluar SMP itu, saya besarkan RMX, ya terus terang aja beberapa tahun kemudian saya memang juara motocross. Wah, jadi prestasi juga ya dari ya, ini. saya berprestasi di motocross dan kebetulan ya saya dengan grupnya kelompok Acai ya masih satu angkatan dengan anak-anaknya. Jadi saya berusaha membangun lembaga RMX ya, organisasi geng ini. Nah, ketika saya kuliah ini saya keluar 86 SMA. Saya mulai tertarik dengan organisasi kemahasiswaan. Saya mulai tertarik dengan organisasi kepemudaan yang pada waktu itu organisasi yang sangat menguasai di bawah naungan Golkar pada waktu itu. Jadi saya terlibat di dalam organisasi kepemudaan. Jadi saya ngikutin di tingkat kecil ya, karena saya waktu itu sudah kuliah, itu tingkat 2 saya udah nikah. Sambil kuliah? Ya, saya nikah dan kebetulan saya senang berorganisasi. Organisasinya adalah AMS, tingkat kecamatan. Jadi tahun 1000. Jadi kalau 1987, 88 saya kuliah. 92 kan saya lulus. Iya. Berarti ya benar. 86, 87, 88. 88 saya senang berorganisasi. Nah, mulai tahun 1990 saya mulai masuk organisasi di kepemudaan di bawah naungan Golkar. Yaitu mulai di Kosgoro, saya di GM Kosgoro, generasi muda Kosgoro. Pada waktu zaman Hayono Isman waktu itu. Nah, saya ikut-ikut, belum punya jabatan apa-apa. Saya masih ikut, senang. Dan kebetulan tahun 90 itu jiwa usaha saya muncul. Jadi saya juga usaha sambil berorganisasi. Ya. Memang karakter saya senang berorganisasi. Jadi meskipun sedang memiliki usaha, tapi organisasi itu tetap terus berjalan, tidak putus-putus ya? Pada waktu itu memang untuk seorang pengusaha zamannya waktu itu harus berorganisasi. Oh, iya. Karena kalau tidak berorganisasi kita tidak dapat pekerjaan pada waktu itu. Karena pada waktu kekuasaan pada waktu itu zaman Soeharto, ini kan kekuasaannya kalau dulu disebutin ABG. Jadi kalau ABG itu ABRI Birokrat Golkar dulu tuh. Iya. Jadi saya masuk di dalam GM Kosgoro tidak hanya sekedar untuk berorganisasi tapi juga segi usaha. Nah, saya masuk beberapa organisasi dunia usaha, profesi, Aspanji, Ardin. Saya masuk. Sampai juga di KNPI juga saya masuk. Terakhir di KNPI Kota Bandung saya sebagai wakil sekretaris. Juga ada beberapa. Nah, pada tahun
1996, nah, karena kebetulan usaha lagi down, saya kebetulan banyak bertemu dengan tokoh sesepuh Jawa Barat yang pada waktu itu cukup disegani dan cukup dikenal, ya namanya Kang Jaja Subagja Hussein, ya, sekarang almarhum. Nah itulah mulai melangkah saya belajar berguru dari segi politik, berorganisasi yang benar. Jadi saya menganggap bahwa tahun 96 itu saya belajar dengan Kang Jaja dan saya juga terlibat di dalam pergerakan. Jadi 97 saya menggabungkan diri menjadi pergerakan, yaitu GRB, Gerakan Reformasi Bandung. Jadi di tahun 97 itulah saya mulai menjadi seorang aktivis yang bergerak bersama-sama dengan mahasiswa pada waktu itu. Alhamdulillah saya menjadi Sakorlap GRB Jawa Bali. Jadi saya adalah salah satu komandannya yang dipercaya oleh Presidium Gerakan Reformasi Bandung. Pada waktu itu ketua presidiumnya adalah Kang Jaja Subagja Hussein, yang sekarang Kang Jaja Subagja Hussein sudah almarhum. Tapi jasanya cukup besar bagi diri saya karena mendidik. Sangat dikenang ya Pak ya? Dikenang. Beliau almarhum mendidik diri saya untuk bisa mandiri berorganisasi dan bisa mempunyai prinsip-prinsip di organisasi. Itulah kenangan saya dengan beliau. Nah di tahun 1997, 98, 99, mungkin pada waktu itu 98 terjadi reformasi. Saya juga terlibat di dalam konsep reformasi, teman-teman juga saya banyak. 99 tetap saya di GRB. Nah, saya mulai melepaskan pelan-pelan dunia usaha. Fokus ke organisasi. Ke organisasi. Dan alhamdulillah ketika saya ketemu dengan guru saya juga, akhirnya saya belajar kedewasaan spiritual. Nah disitulah saya mencoba melahirkan tahun 2002 bersama dengan almarhum yang sekarang sudah almarhum, Saudara Eko Budianto Slamet. Jadi saya berdua nih. Saya berdua dengan Eko Budianto Slamet, dan pada tahun 2002 kita berikrar untuk melahirkan namanya GMBI. Jadi GMBI lahir tahun 2002. Ya, cukup panjang lah perjalanannya pada waktu itu. Tapi yang perlu tahu oleh Mbak tentang karakter saya. Karakter saya ini adalah salah satu karakter pemberontak. Saya terus terang saja, saya tidak mau mengeluh dengan persoalan. Saya tidak pernah istilahnya putus asa. Karena saya dididik di lapangan ketika saya memimpin geng. Jadi geng saya itu adalah geng besar, geng motor besar pada waktu itu. Ya dulu itu RMX itu seangkatan dengan Monreker. Jadi cukup besar lah. Alhamdulillah ketika saya banyak belajar dengan berorganisasi, pengalaman itu saya tempakan kepada teman-teman, tetapi yang nilai-nilai positif. Isinya bahwa tentang persaudaraan. Bahwa kita mengakui bahwa kita bersaudara itu bukan karena kita bersaudara karena saudara, tidak. Tapi bersaudara bagi kita semua. Jadi kita bersaudara walaupun kita tidak saudara. Nah itulah yang saya sering lontarkan kepada teman-teman, saudara-saudara saya di GMBI juga, sahabat-sahabat saya. Jadi ketika kita mau bersilaturahmi, ya insya Allah dalam berorganisasi ini itu modal utama. Dan modal utama di dalam berorganisasi bahwa kita harus ada nilai keberanian. Betul sekali Pak. Jadi kalau kunci keberanian itu sudah tidak ada, tidak mungkin dia itu menjadi seorang organitatoris. Betul. Jadi kuncinya tetap harus ada keberanian.
Dan saya sudah pernah ikrar bahwa urat takut saya udah putus. Iya, setelah Ya. saya mendengar cerita dari Bapak tadi, sepertinya Bapak tuh sudah membuat beberapa keputusan-keputusan besar gitu dalam hidup Bapak. Seperti tadi meninggalkan usaha demi organisasi, itu kan untuk generasi yang sekarang mungkin itu sangat berat gitu. Tapi karena keyakinan Bapak sendiri gitu, apa sih rahasianya agar kekuatan itu dan keyakinan untuk fokus di organisasi saja, itu apa sih motivasinya dari Bapak sendiri? Jadi motivasi saya terus terang mendirikan lembaga ini, saya ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Bahwa dengan kita memberikan lebih kepada banyak orang tentang ilmu pengetahuan, baik tentang pengalaman, insya Allah masalah rezeki itu Materi. ada. Rezeki itu kan tidak hanya materi, Betul, tapi juga kesehatan juga. Iya. Jadi saya melihat motivasi itu harus dimunculkan dari bentuk keyakinan pertama. Jadi kalau kita mau pingin besar, kalau kita pingin maju, saya titip kepada sahabat-sahabat saya, baik pun siapapun, pertama bangun dulu keyakinan diri kita. Jadi keyakinan ini yang akan memotivasi diri kita. Dan keyakinan ini harus dibangun secara positif. Betul. Jadi tidak dibangun oleh keyakinan rasa ragu atau rasa pesimis. Ada keyakinan yang dibangun oleh rasa pesimis. Dia secara lontar, secara lisan yakin. Tetapi pesimis ketika tidak menghasilkan sesuatu, dia menjadi putus asa. Nah, kita harus mau. Maka keyakinan itu setelah dibangun pertama, keduanya harus dibangun dengan cara ikhlas. Jadi tanpa ada keinginan, maksudnya ya begitu bagaikan air mengalir aja. Jadi begitu keyakinan muncul, baru munculkan keikhlasan diri kita. Ya memang untuk secara lisan ikhlasan mudah. Secara lisan mudah. Tapi kenyataannya berat. Berat sekali. Berat. Artinya bahwa disitulah kita dididik diri kita sendiri untuk kita jujur pada diri kita sendiri. Jadi keikhlasan itu adalah bentuk kejujuran. Jadi jujur pada diri kita sendiri. Nah, langkah ketiganya setelah itu kita mau ikhtiar, bekerja keras. Ikhtiar, betul. Jadi bekerja keras. Jadi kalau sudah punya yakin, ikhlas sudah dibangun, bekerja keras. Jadi tidak berpangku tangan. Nah, jadi bekerja keras sehingga ketika organisasi ini kan kalau ngebangun organisasi kan naik turun. Betul. Nggak ada yang langsung gitu menanjak. Dia kadang-kala lagi bagus moodnya mungkin di atas. Tapi kalau lagi tidak bagus bisa turun. Tapi kalau kita bekerja keras terus, ini juga akan terpacu. Keempatnya ini harus dibangun istiqomah. Nah ini yang kadang-kala yang sangat sulit. Betul, di antara semuanya itu istiqomah. Nah saya mencoba mengistiqomahkan diri saya sendiri. Bagaimana saya menerjunkan diri saya terhadap organisasi. Yang kadang-kala ini bertubrukan dengan keluarga. Ya, pada waktu itu saya tinggalkan. Banyak yang dikorbankan ya Pak? Oh ya otomatis. Otomatis. Pada waktu itu saya otomatis. Karena lembaga saya pada waktu itu masih kecil. Ini dibutuhkan satu kerja keras yang berat dan istiqomah. Nah, tantangannya banyak. Karena di antara keluarga kan tidak semuanya sama sepakat. Betul. Bapak saya juga baru bisa sepakat tahun 2005. Banyak yang memandang sebelah mata Pak? Oh iya pasti. Sejak awal saya didirikan GMBI, banyak orang yang mengatakan ini paling umurnya juga 2 bulan. Terus naik 6 bulan, naik lagi. Ya alhamdulillah sekarang ini umur kita kan udah 18 tahun. Jadi lahir GMBI itu udah 18 tahun sejak hari ini. Nah, terpaan itulah yang saya katakan bahwa istiqomah ini penting. Betul. Jadi istiqomah ini adalah sangat-sangat penting. Jadi kalau seseorang mau jadi apa saja, dia harus istiqomah.
Mau naik, mau turun, kita harus tetap Harus lurus terus, ya Pak ya? lurus. Iya. Nah setelah itu baru kita bangun kepasrahan. Nah ini kepasrahan ini kan semuanya kan punya apa ya, tidak semuanya orang sama. Betul. Cara berprasandiri tidak semua sama. Nah itu bisa dijawab oleh masing-masing lah. Tapi kalau pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu ini bisa terlihat. Kalau orang istiqomah, pasti dia terus eksis. Terus pelan-pelan, tapi pasti. Seperti GMBI saat ini ya Pak? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Yang jelas, mungkin saya ditakdirkan pada waktu itu juga adalah saya memimpin geng, itu aja. Jadi sejak kecil kelas 4 SD sampai hari ini saya memimpin organisasi. Dan saya kebetulan dipercaya menjadi ketua daripada, ya kalau dulu kan bukan kalimat organisasi, dan dulu mesti seneng, kan anak-anak kecil juga seneng. Jadi geng Dalton. Geng Dalton itu dulu zaman dulu itu terkenal, dia adalah kelompok perampok. Nah kita kan terinspirasi, anak muda namanya juga, oh gitu, naik. Nah, jadi geng motor pada waktu itu saya pingin melihat jadi Ali Tovan, anak jalanan. Terus maju lagi ke organisasi lagi, termasuk ke GMB. Sebelumnya saya tidak bicara tentang bela negara, tapi bicara bagaimana saya menjadi Don Kolereon. Jadi saya terinspirasi oleh konsep Don Vito. Nah dari sana ternyata saya tetap, sekalipun mereka di dalam ceritanya Don Kolereon juga ternyata bermanfaat bagi masyarakat sebagian. Saya lihat dia memanfaatkan itu. Nah saya tidak mau mengikuti cerita itu, tapi saya ingin ini menjadi berarti. Luar biasa Bapak. Ya gitulah, seperti itu. Iya. Dan juga Bapak kan dari kecil itu sudah berpengalaman di organisasi ya, dari SD gitu kan. Iya. Untuk anak-anak zaman sekarang mungkin kurang ya minatnya untuk organisasi itu. Kalau dari SD gitu, ini Bapak dari SD, SMP, bahkan sudah kuliah juga terus berorganisasi, tapi itu tidak membuat Bapak besar kepala ya, sehingga setelah itu juga tetap belajar kan ya Pak ya? Iya. Mungkin ada gak sih Pak pesan-pesan untuk generasi sekarang gitu, supaya meskipun sudah berpengalaman dari kecil gitu, sampai selama umur dia masih ada, harus terus belajar gitu Pak? Siap. Jadi begini, kalau seseorang yang ingin sukses, maksud berorganisasi adalah berkelompok. Artinya membangun konsep silaturahmi. Silaturahmi ini adalah bagian daripada sistem ketuhanan. Jadi ketika kita membangun silaturahmi itu di-manage, organisasi kan harus di-manage. Maka silaturahmi ini akan berisi. Nah, saya titip pesan kepada generasi muda, kepada anak-anak saya maupun kepada adik-adik saya, jangan malu untuk berorganisasi. Ikuti, mulai dari Tarka, ikuti. Karena konsep berorganisasi itu adalah bagian diri kita, cinta pada tanah air. Betul. Bayangin kalau kita merasa sendiri, kita akan menjadi kesulitan. Apalagi di tahun-tahun seperti begini. Betul. Ke depan lebih berat lagi. Kalau kita tidak menghadapi Fantahelik ke depan, nggak bisa. Fantahelik itu sudah jelas. Konsepnya A, B, C, G, M. Berat kalau tidak belajar dari awal. Saya didik kepada anak-anak saya. Cucu saya sudah ada, saya sudah punya cucu. Saya ingatkan kepada bapaknya. Sejak dini, anak ini diajarkan berorganisasi, walaupun dalam skup kecil. Berteman, berorganisasi. Di keluarga, apakah keluarga bukan organisasi? Termasuk bagiannya. Ya, anggap aja itu sebagai organisasi keluarga. Bagaimana kita saling berkomunikasi yang baik, sehingga kita akan mendapatkan lebih. Intinya, saya titip pesan kepada generasi, jangan menyendiri.
Jangan menyendiri ya. Jangan menyendiri. Kita harus bersama-sama. Jabat erat. Jabat erat. Jabat erat. Karena keilmuan yang paling tinggi adalah jabat erat. Makanya saya di GMBI ada yelnya jabat erat GMBI. Oh iya, luar biasa ya Bapak. Ya, gitu. Itu Bapak sendiri yang menciptakan moto jabat erat itu Pak? Insya Allah. Insya Allah ya. Tapi saya harus jujur. Saya harus jujur. Seluruh yang ditulis di dalam anggaran dasar rumah tangga itu begitu saja bagaikan air mengalir. Dan saya kadang-kala kaget ketika saya baca. Kaget saya. Saya sendiri juga kaget. Kenapa? Ya mungkin saya juga bagaimana ya, saya sulit untuk meneranginnya. Tapi ya insya Allah lah, saya akan bahas pelan-pelan ketika Ade mau menanyakan lagi tentang keberadaan itu. Baik. Ada lagi Pak mungkin biografi Bapak yang belum tersampaikan? Atau Terlalu banyak. terlalu banyak ya? Terlalu banyak. Saya kalau Gapri, saya mulai geng, pengusaha, mulai jadi anak jalanan, pernah saya juga pegang terminal, saya pernah pegang terminal, saya pernah jadi tukang sampe, semua pernah saya alamin. Tapi bagi saya itu adalah bentuk pondasi hidup. Jadi pondasi hidup adalah ilmu, pengetahuan. Pengetahuan itu adalah pengalaman menurut pandangan saya. Baru niat. Jadi ketika teman-teman membangun organisasi, pertama isi dulu ilmunya. Kedua, pengetahuan. Tanya kepada orang yang berpengalaman. Atau kalau diri kita sudah berpengalaman, jadikan itu juga sebagai cermin. Ketiga, niat. Niat berorganisasi apa? Mencari kaya kah? Mencari ridho kah? Mencari teman kah? Harus ada niat. Niat. Kalau menurut saya, cari niat adalah mencari ridho Allah. Mencari ridho Tuhan. Itu lebih keren. Lebih tenang berorganisasi. Mantap ya Pak. Jadi setiap keputusan tuh karena kita untuk ridho Allah, jadi semuanya mantap yakin gitu ya Pak ya? Betul. Saya membangun GMBI organisasi bukan untuk kaum muslimin saja, tapi seluruh agama. Dirangkul ya Pak ya? Iya, seluruh GMBI. agama. Karena kita berprinsip adalah Bhinneka Tunggal Ika. NKRI harga mati ya Pak? Betul. Moto kita jelas. Ada kalimatnya. Satu kata Pancasila, satu sikap Bhinneka Tunggal Ika, satu suara lawan kedoliman, lawan penindasan, satu tekad adil dan makmur, satu komando. Hebat sekali Taat dan Bapak, patuh. luar biasa. Terima kasih. Iya. Mungkin itu saja ya Pak, Ya. biografi dari Bapak. Sangat memotivasi sekali Pak untuk generasi saat ini. Bapak Insya Allah. sangat jiwanya masih sangat muda gitu Pak. Oh. Jadi setelah tadi saya mendengarkan juga saya jadi ikut termotivasi untuk selalu ikut organisasi. Amin. Jadi tadi udah kesimpulannya dari Bapak tadi untuk membangun sebuah organisasi itu harus ada ilmu, pengetahuan dan belajar dari pengalaman ya Pak. Iya. Kemudian ketika sudah ada organisasinya jangan ragu, harus yakin, munculkan keikhlasan, ikhtiar dengan bekerja keras dan istiqomah. Begitu ya Pak ya? Ya, pasrah diri terakhirnya. Pasrah, oh iya betul, pasrah diri. Ya. Ya. Mungkin Bapak say goodbye dulu kepada seluruh Siap. saudara GMBI dimanapun berada. Terima kasih Bapak atas waktunya. Kita bertemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. GMBI sampai mati. NKRI harga mati. Sekali melangkah ke depan, pantang untuk mundur. Jabat erat GMBI. Luar biasa. Terima kasih Bapak. Siap. Terima kasih. Dadah. Bapak saya jadi terbawa. Iya, nggak apa-apa. Dah, GMBI mah nggak boleh ini, nggak boleh karena kalau